Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan program kesehatan, terkhusus nanti juga akan terkait dengan adik-adik kita kesehatan remaja yang saat ini pada duduk di bangku sekolah menengah atas. Sebagaimana visi Bupati Bantul atau visi Pemda Bantul yang menyatakan bahwa Bantul bercita-cita untuk mewujudkan Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, tentu Dinas Kesehatan punya amanah yang cukup berat atau cukup mempunyai amanah yang potensial untuk mewujudkan visi Pemda atau visi Bupati dimaksud. Indikator kesehatan tentu menjadi indikator utama dalam visi tersebut untuk mendorong visi Kabupaten Bantul. Beberapa hal permasalahan di bidang kesehatan yang selama ini juga masih meliputi kita, antara lain adalah angka kematian ibu. Notabene angka kematian itu adalah angka kematian ibu hamil melahirkan, kemudian angka kematian bayi, gizi buruk, dan angka kesakitan demam berdarah dengue, serta beberapa penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang lain. Salah satunya adalah HIV/AIDS, TB paru, dan sebagainya. Di samping itu juga saat ini kita juga sudah mulai harus mengantisipasi beberapa penyakit tidak menular yang notabene banyak dipengaruhi oleh variabel perilaku masyarakat, gaya hidup, dan juga pola makan yang biasanya dipicu dengan obesitas atau gizi lebih, dan juga kemudian ada implementasi implikasi pada diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kolesterol, dan sebagainya. Dan itu kemudian berkembang pada komplikasi-komplikasi penyakit yang kemudian bisa menjadi penyakit, salah satu penyakit pembunuh yang pada prioritas yang tinggi atau peringkat yang tinggi seperti jantung, koroner, dan juga hipertensi dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, adik-adik saya terutama di jajaran sekolah menengah atas, terkhusus pada hari ini di sekolah menengah atas negeri 2 Bantul, angka kematian ibu saat ini juga kita masih dihantui oleh masalah yang cukup berat, apalagi pada saat pandemi COVID-19. Saat ini sampai dengan medio 2020 atau di bulan Juni kita sudah harus menerima kenyataan bahwa 13 ibu hamil sudah meninggal pada saat pada tataran periode kehamilan dan persalinan maupun masa nifas. Ini menjadi problem berat kita. Memang pandemi menjadi salah satu hambatan untuk mendapatkan pelayanan yang cukup baik, karena beberapa pembatasan harus kita lakukan untuk menjaga penularan COVID-19. Namun dampaknya pelayanan menjadi kurang optimal, kemudian pemantauan yang kita lakukan juga seringkali terhambat. Upaya-upaya daring, upaya-upaya online dengan aplikasi seringkali belum bisa menjembatani secara sepenuhnya sebagaimana yang tidak online pada masyarakat dengan budaya-budaya yang belum sepenuhnya mendukung itu, sehingga kadang-kadang lost kontak dan sebagainya, sehingga kita kadang-kadang terlambat atau masyarakat juga mengaksesnya terlambat ke pelayanan kesehatan. Ini yang menjadi problem. Yang kedua, tentu implikasi dari tingginya kematian ibu seringkali juga hampir linear dengan angka kematian bayi yang juga muncul, karena memang pasti adanya masalah di ibu hamil tentu akan berimplikasi dalam masalah di ibu. Nah, ini kita garis bawahi. Untuk itu pentingnya teman-teman remaja, terutama remaja putri, harus paham terkait dengan
kesehatan reproduksi. Karena kehamilan meskipun ini alamiah tetapi bukan sesederhana yang kita bayangkan. Ada proses metabolisme yang berubah, proses akibat dari proses reproduksi yang kemudian terjadi pada seorang wanita, itu kemudian ada beberapa hal, dan kegawatan persalinan selalu ada. Ini semua kalau tidak terdeteksi seawal mungkin dan kemudian diperiksakan serutin mungkin, ini seringkali menjadi masalah. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa kematian ibu cukup tinggi sehingga kita tidak bisa kemudian menyepelekan bahwa terjadi kehamilan. Pada remaja selalu kita tekankan pada teman-teman semua untuk selalu melakukan kolaborasi dengan dinas pendidikan untuk kemudian melakukan edukasi kepada siswa supaya kita siap dalam reproduksi remaja kepada yang putri. Karena kepada adik-adik kita berjenis kelamin wanita itu tentu banyak hal yang harus dikenali di awal, mulai organ reproduksi, kemudian ada perubahan pada saat pubertas, yaitu ada perubahan, ada siklus menstruasi, kemudian ada kalau ada pembuahan bisa terjadi kehamilan, kemudian resiko dari kehamilan itu apa saja dan sebagainya, termasuk dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, semua harus ada persiapan, jadi kita harus kenali. Kalaupun pada saatnya teman-teman atau adik-adik kita ini kemudian ke jenjang pernikahan, pada saatnya ya memang harus sudah siap. Jadi persiapan itu harus dimulai dari saat dia remaja. Jadi harus mengenali organ-organ vitalnya, organ-organ reproduksinya, kemudian harus bagaimana memeliharanya, kemudian bagaimana status gizinya pada saat itu, kemudian syarat-syarat hamil itu juga harus dilakukan apa. Sebelum hamil juga syarat-syarat untuk terjadi boleh melakukan pembuahan dan sebagainya itu harus semua siap. Jadi harusnya ibu hamil itu hamil dalam kondisi sehat sebelum hamil maupun selama hamil dan pada saat melahirkan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi ada banyak indikator bahwa hamil harus kondisinya sehat, artinya sehat dari beberapa penyakit. Tidak beberapa penyakit asma yang akut, yang berat ya jangan, karena berisiko. Beberapa yang punya penyakit jantung bawaan tentu. Jadi penyakit bawaan seringkali memicu terjadinya kematian ibu pada saat persalinan. Nah, ini harus deteksi amal mungkin. Baru kemudian faktor-faktor resiko juga menjadi variabel yang harus kita lihat. Jadi badan, berat badan, kemudian panggul, kemudian di antropometri ada berat badan selama hamil, bagaimana peningkatannya, kemudian lingkar lengan atas, sehingga pada saat hamil yang pertama selamat, yang kedua kalaupun melahirkan bayinya sehat, beratnya cukup, tingginya cukup, jadi tidak terjadi berat badan lain rendah. Karena kalau bayinya berat badan lain rendah pasti risiko kematian sudah akan tinggi. Kemudian dijamin ibu yang hamil itu tidak anemia, kemudian ibu yang hamil tekanan darahnya terpantau, kemudian resiko-resiko terjadi keracunan pada kehamilan bisa dikurangi. Jadi ini semua banyak sekali, tentu tidak cukup kita bicarakan di sini, tapi pada saatnya yang pesan saya adalah remaja putri, termasuk juga remaja laki-laki mestinya juga paham, karena dia akan mendampingi sebagai seorang suami, seorang ayah. Harus siaga, sehingga semua harus belajar terkait dengan ini. Jadi jangan kemudian ini alamiah, kembali ke zaman purba dulu, alamiah ini terjadi, zaman dulu terjadi juga ada pembuahan, ada kehamilan, ada persalinan, toh tidak ada terjadi ya. Pada era modern kita tidak bisa seperti itu. Kalau sudah kita berani untuk melangkah ke sana ya harusnya selamat. Kalau berani melangkah ke sana harusnya sehat. Yang kita lakukan. Nah, baik, persoalan yang kemudian selain terkait dengan masih terkait dengan anak, bayi dan balita, kita juga pasti banyak problem yang harus kita lakukan selama ini adalah untuk mendorong perbaikan gizi masyarakat, terutama perbaikan gizi bayi, balita maupun ibu hamil. Ibu hamil itu sudah diceritakan, kalau gizinya baik, dia juga akan mendorong kesehatan ibunya pada saat melahirkan maupun mendorong untuk bayinya yang dilahirkan juga sehat.
Itu yang pertama. Kemudian pada bayi dan balita tentu gizi ini menjadi sangat penting, sangat potensial untuk menjamin kelangsungan hidup ke depan. Kelangsungan hidup saat ini dan ke depan. Kelangsungan saat ini kenapa? Kelangsungan hidup saat ini adalah supaya dia tidak terjadi kematian pada bayi, tidak mendorong terjadinya kematian bayi. Yang kedua, 1000 hari kehidupan itu menjadi hal yang penting, mulai dari janin, bayi, dan sampai dengan 2 tahun terutama. Kemudian juga di masa-masa balita ini adalah masa-masa rawan. Pertama terbentuknya pertumbuhan, pertumbuhan otak juga, kemudian sehingga kecerdasan juga akan terpengaruh di sini. Sehingga gizi pada saat ibu hamil, bayi, balita itu menjadi sangat penting. Hari-hari kemarin dan saat ini kita juga selalu dihantui dengan ancaman stunting, dan Bantul juga termasuk lokus stunting yang cukup mendapatkan prioritas secara nasional karena memang cukup tinggi juga, relatif tinggi terkait dengan kejadian stunting. Nah, ini kita juga akan mendorong supaya itu. Salah satunya apa? Salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan asupan makanan kepada bayi. Pertama, ASI eksklusif harus diberikan kepada bayi. Jadi lahir, pola yang dulunya kalau lahir itu kemudian diberi madu, diberi tajin, diberi makanan yang lain, hari ini harusnya sudah dihindarkan. Karena yang paling baik bagi bayi adalah air susu ibu. Air susu ibu yang pertama atau kolostrum menjadi imunitas yang sangat baik bagi bayi, bukan yang lain. Jadi sudah takdir Tuhan bahwa bayi itu makanannya ASI, dan jagalah bahwa dia akan minum ASI saja sampai dengan 6 bulan, jangan ditambah yang lain. Itu lebih ideal untuk kesehatannya, untuk pertumbuhannya, baik otak, fisik dan sebagainya. Tidak terlalu gemuk, tidak akan juga kekurangan gizi. Jadi jangan khawatir bahwa kalau tidak diberi makanan selama 6 bulan pasti nanti akan rewel, nangis terus, kurang gizi dan sebagainya. Pasti tidak. Justru kalau kita memberikan makanan yang lebih, justru kejadian diare akan berpotensi, dan kejadian diare bisa menyebabkan kematian pada bayi dan balita. Kemudian terjadi, walaupun terlalu banyak, terjadi obesitas, dan itu akan menjadi masalah tersendiri pada kehidupan setelahnya. Ini juga hal yang harus kita perhatikan. Kemudian masalah-masalah yang terkait demam berdarah, dengue. Hari ini juga sampai dengan hari ini kita masih selalu mendapat laporan. Sangat tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini pasti tren prevalensinya menjadi meningkat, dan untuk itu harus ada antisipasi yang lebih serius. Kita harus selalu melakukan juru pemantau jentik secara mandiri. Juru pemantau jentik mandiri adalah semua keluarga harus sadar bahwa DBD merupakan ancaman dan penyakit epidemi yang selama ini selalu ada di masyarakat kita. Di Bantul terutama juga selalu ada. Nah, tata laksana untuk penanggulangan atau perawatan DBD sudah cukup baik. Kematian DBD-nya sangat rendah di kita, hanya sekitar 0,3%. Tetapi prevalensi penyakitnya tinggi, dan siklus 5 tahunan mestinya kita bendung dengan cara kita melakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahannya apa? Satu-satunya cara yang kita lakukan adalah dengan aplikasi atau implementasi 3M, menguras, mengubur, menutup, atau saya sering menambah dengan menjual gitu. Menjual atau merongsokkan atau apapun namanya gitu. Karena daripada kemudian itu menjadi bencana karena menjadi tempat penampungan air yang tidak sengaja karena curah hujan dan sebagainya, lebih baik kita kirim ke bank sampah. Ya, tentu kita bisa mengurangi sampah di masyarakat, juga mengurangi potensi demam berdarah, tetapi juga ada income yang balik ke kita. Itulah namanya kemudian kita bisa recycle terkait dengan apa yang menjadi sampah yang ada di kita. Ya, satu-satunya itu. Kemudian yang saya sampaikan tadi, cuma juru pemantau jentik, artinya keluarga sadar bahwa jangan sampai ada jentik di rumahnya dan di lingkungannya. Demam berdarah sebenarnya sederhana karena nyamuk ditularkan oleh nyamuk, pasti kalau tidak ada nyamuk nggak bisa ditularkan. Kemudian nyamuknya juga spesifik, kalau dia tidak mau hidup di
air yang ada di tanah gitu. Air yang ada tanahnya atau air kotor gitu. Dia hanya bisa hidup di air jernih yang kemudian di situ tidak ada lapisan tanah, sehingga biasanya di penampungan air, di bak-bak air, botol-botol plastik dan sebagainya yang ada di sini. Jadi sebetulnya apabila kita greteh resi itu relatif itu jangan terhindari. Kalau kita greteh untuk menguras setiap saat terkait dengan air, saya selalu menyarankan kalau memang kita seringkali repot menguras di era yang sekarang, mungkin kita menjadi pilihan untuk kemudian tidak menggunakan bak, bisa dengan keran yang selalu mengalir, mungkin lebih sehat, lebih bersih, dan kita tidak repot. Lingkungan kita sekitar kita dan hanya di pekarangan kita sebetulnya yang harus kita jaga, sehingga lingkupnya tidak terlalu luas. Cuman kadang-kadang kita kemudian hanya heboh pada saat sudah ada yang kasus masuk rumah sakit, kemudian minta fogging. Fogging bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah, bahkan fogging bukan penyelesaian masalah, tapi yang menyelesaikan masalah untuk demam berdarah adalah dengan tadi 3M, 4M atau 5M apapun namanya, tetapi intinya adalah tidak ada penampungan air yang kemudian menjadi pertumbuhan atau perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti di situ. Kata kuncinya di situ. Ya. Pola-pola penyakit yang lain, penyakit menular seperti HIV/AIDS dan yang salah satu menjadi indikator TB dan sebenarnya banyak berperan dengan perilaku, banyak didorong oleh perilaku masyarakat kita yang salah. Untuk itu HIV/AIDS monggo dengan kesadaran adik-adik remaja yang SMA harus kita sudah mulai paham segala sesuatu, norma, agama dan sebagainya, sehingga kita tidak terjerumus pada perilaku seks yang menyimpang, free sex, kemudian narkoba dan sebagainya, karena HIV/AIDS juga banyak akan muncul, berkembang, tertular pada saat penggunaan atau pola-pola hidup yang salah tadi. Itu yang harus kita terakhir mungkin saya ingin berbicara terkait dengan COVID-19. Hari ini kita masih dihantui oleh pandemi COVID-19. Di seluruh belahan dunia ini semua merasakan adanya ancaman COVID-19, dan hari ini kita belum selesai dan kita tidak tahu kapan akan selesai. Ini harus menjadi perhatian. Remaja harus punya peran terhadap penanggulangan COVID-19. Kita sudah mau masuki masa transisi untuk fase new normal. Fase new normal itu seperti apa? Ya kita harus hidup seperti biasa, tapi kita harus sadar bahwa ada virus COVID-19 di sekitar kita. Ya kita harus menjaga. Kata kuncinya hanya 3 atau beberapa hal yang lain. Yang penting kita harus selalu pakai masker, kita harus jaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter, kemudian kita harus sering cuci tangan pakai sabun air mengalir atau hand sanitizer. Intinya jaga kebersihan, BHBS jalankan. Terus kemudian ditambah dengan pola hidup yang bersih dan sehat, berolahraga secara teratur, makan makanan gizi yang seimbang, kemudian hindari kerumunan, dan jangan sampai kalau memang tidak perlu untuk keluar, untuk berjagung-jagungan, ngobrol, kemudian sebagainya, untuk kumpul-kumpul, hindari dulu. Dan ya sampai hari ini kami sampaikan bahwa sampai hari ini kita belum bisa menemukan atau beredar vaksin yang resmi yang sudah dinyatakan bahwa ini vaksin bisa menjaga COVID-19. Demikian juga obatnya. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Pencegahannya sederhana seperti tadi, cuman karena kebiasaan itu menjadi kadang-kadang terabaikan. Jadi tolong remaja juga ikut bergerak, ikut berpartisipasi, bahwa kita tidak mau COVID-19 selalu menghantui kita, selalu mengancam kehidupan kita. Sudah terbukti bahwa banyak kematian yang diakibatkan COVID-19, dan kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Bantul tercatat masih di angka sekitar 5, sekian persen kematian. Dan sekali lagi ini jauh lebih tinggi dari angka kematian dari demam berdarah yang selama ini seringkali menghantui masyarakat. Angka demam berdarah kematian saya sampaikan hanya 0,3%, ini 5, sekian persen. Jadi
jauh lebih tinggi dari angka demam berdarah. Jadi sekali lagi bukan persoalan yang harus kita sepelekan, yang bisa kita sepelekan, tetapi ini persoalan yang serius yang harus kita jaga. Cukup dengan jaga jarak, cukup dengan pakai masker, dan cukup sering cuci tangan. Mudah-mudahan ini juga akan berimplementasi dengan PHBS yang lain sehingga masyarakat kita semakin sehat karena kita rajin cuci tangan, rajin olahraga, makan makanan gizi yang seimbang. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain bisa kita uraikan lagi lebih jauh, lebih detail, dan kita juga mungkin bisa membuka diskusi dengan semua pihak termasuk generasi muda, remaja-remaja yang sekarang duduk di bangku sekolah menengah atas, terkhusus di SMA Negeri 2 Bantul. Bravo untuk SMA Negeri 2 Bantul, selamat, mudah-mudahan semua diberikan kelancaran, kesuksesan semua sivitas dari SMA Negeri 2 Bantul. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.